Gitu sih Bang. Siapa namanya tadi? Hasna. Ayang ya? Ayam. Jadi kalau Di endorsement dan Jaya pengen udah endorse IG-nya. udah. Alhamdulillah udah. Berapa followersnya? Alhamdulillah 67,1 ribu. K. 67.000, Red. Tepuk tangan dulu. Keren. Aku bangga Nadar Mas Raya. Aku bangga jadian Nadar Mas Raya. Aku bangga Nadar Mas Raya. Aku bangga jadian Nadar Mas Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Marconi dari SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Alhamdulillah saya diamanai sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Pulau Punjung tahun ajaran 2021-2022. Mari bergabung di SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Oke, 1, 2, 3, selamat pagi dan selamat berbahagia semuanya. Kita balik lagi ke ngobrol bareng orang hebat. Boleh tepuk tangan dulu dong kita semua. Oke, tema kita pada hari ini teman-teman, kita bakal dalam master itu kita goes to school teman-teman. Kayak SMA berapa? SMA Negeri 2 Pulau Punjung. SMA Negeri 2 Pulau Punjung teman-teman. Oke, kali ini kita mau perkenalan dulu dong dari masing-masing anak-anak hebat nih. Yang siapa yang mau perkenalan duluan? Boleh? Oke, saya dulu. Iya, boleh, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Raffi, kelas 3 dari SMA Negeri 2 Pulau Punjung. SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Asalnya di mana asalnya? Tinggalnya di mana maksudnya? Tinggal di Kumang Lunto, Kak. Di mana tuh? Di dekat SMA Negeri 2 Pulau Oh, Punjung. dekat. Oke, boleh next. Siapa lagi yang mau perkenalan? Saya Muhammad Nufel Al-Ghifari dari kelas 2 SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Dan tempat tinggal saya di kilometer 2 Kabupaten Tamasraya, Kecamatan Pulau Punjung. Masih di sini lah ya? Masih di sini, masih dekat Masih sini aja. dekat-dekat lah. Kalau meloncat dikit nyampe lah gitu ya. Terus siapa lagi? Saya Nur Hasna dari kelas 3 IPA 1. Alamatnya dari Pondok Pesantren dekat sini kok, Bang. Dekat mana tuh? Pondok Pesantren di sini, Bang. Oh, pokoknya di situ Di lah ya. sini lah Pokoknya di sini lah. Terus next. Saya Nadia Dwi Anaya, berasal dari kelas 11 MIPA 1 dan SMA Negeri 2 Pulau Punjung dan berdomisili di Komplek Rata Indah. Rata Indah. Oke, saya ngaku-ngaku aja sok tahu gitu ya, padahal nggak tahu alamat di sini. Saya Frizi Aulia dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 2 Pulau Punjung. SMA Negeri 2. Ya, Asal dari Kampung Surau. Kampung Surau. Kampung Surau. Isinya surau semua tuh. Enggak juga. Oke, Kampung lah, Bang. setahu kalian nih kan, kalian udah sekolah di sini berapa tahun? Baru masuk 2 tahun. 2 tahun gitu. Ada nggak teman-teman kalian yang alamatnya tuh jauh gitu dari sini gitu? Paling jauh anak mana gitu? Anak Jaksel gitu deh. Yang anak Citayam gitu. Tahu Citayam di sini enggak? Hah? Yang paling jauh anak Sudirman. Mana? Anak daerah Sudirman. Itu di mana tuh? Di Citayam. Oh, astaga. Oke, mungkin deket-deket jadi alasan untuk jadi kalian sekolah di SMA 2 ya, mungkin karena alamat deket sekolahnya di SMA 2. Ada hal lain nggak yang bikin kalian tuh tertarik untuk sekolah di SMA 2 gitu? Apa sih hal yang menarik di SMA 2 sampai kalian mau ke sini? Selain SMA 2 ada SMA lain apa lagi di Pulau Punjung? Ada SMA apa aja? Ada SMA 1 Pulau Punjung dan SMA 1 sekarang. Skabau. Nah, kenapa kalian ini kan berlima nih ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Kenapa milihnya SMA 2? Apa alasannya? Bisa siapa yang mau jelasin? Boleh langsung siapa? Kalau saya Nadia. Oke. Nadia aja. Kalau bagi saya, karena saya melihat sekolah ini adalah salah satu sekolah yang bergengsi di kabupaten ini. Jadi dengan menjadi bagian di dalamnya, saya memiliki tempat yang tepat untuk belajar, maupun di bidang akademik ataupun non akademik. Iya. Mungkin ada tambahan dari saya. Boleh, silakan. Oke. Kita tambah-tambah sampai habis. Dan apa namanya tuh kayak saya mendengar dari kakak-kakak yang sebelumnya sudah alumni dari sini. Di sini tuh katanya tempat
guru-guru milenial. Iya. Mungkin karena grogi gitu kan. Ini tegang Iya. Karena gurunya saja sudah milenial, apalagi siswanya Apalagi gitu. Nah, siswanya. jadi oleh karena itulah saya memilih di sini. Dan bukan hanya itu, baru mungkin 3 bulan sekolah saya di sini, SMA ini sudah mendapatkan gelar yaitu sekolah ramah anak. Nah, jadi Sekolah kayak apa? ramah anak. Ramah anak. Iya. Ramah anak itu gimana tuh? Ramah anak tuh kayak yang mengingatkan menegur seorang siswa itu dengan tegas tapi tidak dengan keras. Gitu. Tuh, hebat. Tepuk tangan dulu dong untuk SMA dia. Iya. Keren sih. Ada tambahan lagi? Boleh, silakan. Dan Sampai sekolah- malam kita di sini. Oke. Dan sekolah ini sudah pernah pergi lomba ke tingkat nasional Asik. dari bidang seni maupun dari bidang keagamaan. Dan Lomba apa salah satu saya memilih sekolah di sini. Karena banyak prestasinya Banyak gitu ya. prestasi. Banyak banget. Banyak banget. Prestasi. Bidang prestasi. Oke. Sangat antusias sekali ya teman-teman semuanya. Oke, hebat. Tadi kan udah gitu kan, apa aja sih prestasi yang bisa kalian lihat di SMA 2 gitu sehingga kalian tertarik banget lah dibanding kalian sekolah di SMA lain kayak gitu. Kan kalian anaknya ambisius banget nggak? Kalian merasa kalian anak yang ambisius nggak? Sedikit. Sedikit. Sedikit Seberapa boleh aktif lah. sih kalian di sekolah ini? Bisa diceritain nggak pengalaman jadi aktivis di SMA tuh gimana rasanya? Kalian kan aktivis tuh ada yang Iya. ada yang apa tuh duta kosmetik gitu ya, ada Duta duta genre genre. juga. Nanti kita bahas lagi duta kosmetik, duta genre. Nah, kenapa apa tadi pertanyaannya lupa? Seberapa aktif? Seberapa itu ya ambisius kalian menjadi aktivis di sekolah gitu? Ada yang mau jawab nggak? Siapa? Idoy. Oke, mungkin sedikit cerita ya Nah, Bang. cerita, oke. Kita Oh. dengerin. Kita dengar. Salah satu alasan saya masuk ke SMA Negeri 2 Pulau Punjung ini, saya pernah mendengar dari senior-senior sebelumnya. Dia mengatakan bahwa SMA Negeri 2 Pulau Punjung itu eskulnya aktif seperti Sispala, seni dan lain sebagainya. Iya. Dan saya sendiri di SMA Negeri 2 Pulau Punjung memasuki Sanggar Seni SMA Negeri 2 Pulau Punjung. Namanya Sanggar Seni Mutiara Timbulun. Dan pada awal tahun kemarin itu kami latihan untuk lomba di kampus Undari seprovinsi Sumbar Riau dan Jambi. Oh, yang lomba tari itu ya? Iya, seprovinsi Sumbar Riau dan Jambi itu kami latihan kurang lebih satu minggu. Jadi kami latihan dari pagi sampai malam, kami juga pernah sampai jam Itu yang malam. kalian tari waktu itu yang apa nggak? Yang cowok semua ada? Iya, yang cowok semua. Abang yang jadi MC ya? Iya. Iya. Ingat. Yang juga sempat nyanyi gitu kan. Oh iya. Itu kami persiapannya seminggu awal-awal tahun. Kami latihan dari pagi, pernah sampai hingga malam, sampai jam 2 malam. Jam 2 malam. Ya, untuk persiapan lomba seprovinsi Sumbar Riau Jambi. Dan alhamdulillah hasil dari usaha yang telah kami lakukan, alhamdulillah hasil. SMA Negeri 2 Pulau Punjung mendapatkan juara 1 seprovinsi Sumbar Riau dan Jambi. Mantap. Hebat. Gila. Berapa? 2 kali 2 kali berturut-turut. berturut-turut. Di Undari. Iya. Mantap. Tingkat provinsi. Jadi yang penari di sini siapa aja? Berdua. Yang ceweknya enggak? Ceweknya juga, cuma Ceweknya yang juga. ceweknya kemarin kan nggak ikut Kayak dalam lomba tari ya. Nggak ikut. Cuma Yang kayak waktu lomba kayak solo song gitu di Undari ada ikut enggak? ini musikalisasi musikalisasi. Musikalisasi puisi ada. Hebat. Keren sih anak-anak dari Pulau Punjung nih sangat apa ya? Kalau saya bisa bilang tuh aktif banget lah di sekolah. Kan berapa siswa di sini? Berapa siswa? Lebih dari 500 mungkin. 500 orang. Lebih kurang lebih. Nah, apa yang men-trigger kalian tuh kan kalau misalnya siswa lain tuh kan kayak ya udahlah ngapain ikut kegiatan OSIS kayak gitu ya. Bikin capek badan gitu sore-sore harus ke sekolah lagi udah pulang kayak gitu. Apa yang membuat men-trigger kalian gitu untuk semangat untuk organisasi kayak gitu? Apa sih? Siapa? Lanjut, Nur. Kalau saya mungkin karena jiwanya di sana. Jadi kalau kita berdiam diri di rumah tuh kayak nggak senang aja gitu, pengen aksi, pengen pokoknya Pengen aktif. pengen kayak ada terus kegiatannya. Jadi karena saya di situ, jadi saya menyalurkan bakat dan minat saya itu di sini. Iya. Di salah satunya saya OSIS dan disitulah saya menyampaikan dan menghimpun aspirasi siswa-siswa yang lain. Dan prinsip saya tuh kayak biarkanlah orang lain tuh dengan dirinya sendiri dan saya juga dengan diri saya sendiri seperti ini. Mungkin orang bilang saya tuh seperti kayak yang terlalu sibuk apalah itu. Mungkin benar.
Saya senang dengan keasikan dan zona nyaman saya tersendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lain? Bisa. Dan berorganisasi ini bisa mengajarkan kita bagaimana cara membagi waktu antara belajar dan berorganisasi. Organisasi. Kebersamaannya. Kebersamaan juga yang terpenting. Ada tambahan? Enggak. Kalau kalian mikir gini ya, oke kalian kayak menyujung banget tentang saya aktif nih organisasi, banyak pengaruh baik untuk diri gitu. Nah, bisa disebutin nggak impact apa yang pengaruh apa gitu yang kalian dapat setelah kalian berorganisasi dengan tekun kayak gitu? Selama ini Boleh? dari 2 tahun boleh. Lagi dia sama 2 ya kan? Salah Makin- satunya membuat diri kita lebih disiplin lagi. Mungkin yang biasanya bangun jam 7 karena organisasi yang menuntut kita untuk bangun cepat, dan apalagi OSIS organisasi yang pertama di sekolah ini yang memberi contoh terbaik lah buat teman-teman gitu. Jadi kayak kita tuh kayak diri kita tuh kayak tertekan kalau datangnya terlambat gitu. Jadi kayak lebih disiplin lagi, itu yang pertama. Dan yang disampaikan Hasna tadi itu kita memberikan kebersamaan, saling berbagi kebersamaan di sana. Ada yang mau menambahkan lagi? Kalau bagi saya bisa mengajarkan saya, misalnya saya tidak berani tampil di depan karena saya ikut organisasi, saya bisa jadi berani untuk tampil ke depan, lebih pede gitu. Itu sih. Kayak saya juga ngerasain impact dari aktif organisasi, capek-capek gitu kan. Jadi kalau kita banding dengan anak-anak yang lain kayak pasif gitu di sekolah nggak ngapa-ngapain. Kalau di kampus kami itu namanya kupu-kupu atau kupu-kupu. Kuliah pulang gitu. Nah, kalau impactnya bagi diri ya banyak kayak gitu. Mungkin dari 1.700 mahasiswa di Undari itu mungkin ada cuma berapa ratus orang yang jadi aktivis di kampus kayak gitu. Apa-apa ngabdikan dirinya lah untuk kampus kayak gitu. Karena pengen cari jati diri lah, ya dak? Kan yakin nggak kalau kita ikut organisasi itu pengen mencari jati diri yang sebenarnya kayak gitu. Ada sih impactnya, public speaking jadi bagus kayak gitu kan dan lain-lain. Kenapa tuh? Ribut, rusuh ya. Jangan ada pernah tawuran di sini nggak? Gimana? Ada pernah tawuran nggak di sini? enggak, Kayak enggak nggak pernah ya. Ada mayem aja sih ya. Alhamdulillah. Tapi Anak-anak rusuh sesama, kalau ini kan sekarang kan kayak circlean gitu. oh, circle kayak gitu. Geng ini nggak suka sama geng itu gitu kan, anjay. Oke deh. Apa lagi ya? Prestasi udah ya. Nah kan kalian bilang bahwa SMA 2 tuh keren banget. Apa aja sih yang bisa kalian temukan di SMA 2, kayak kegiatannya apa aja gitu? Bisa diceritain nggak? Bisa diceritain? Apa aja sih mungkin kegiatannya Novi bisa di menceritakan. SMA 2 Silakan. ngapa? Maksudnya apa aja kegiatan, ekstranya apa, akademisnya apa kayak gitu. Ya, kalau masalah ekstra di SMA Negeri 20 Punjung mempunyai ekstrakurikuler. Yang pertama ada seni tari, PMR, PIKR, Rohis dan lain-lain, banyak lah pokoknya bang. 19 kalau 19 Kalau di kampus tuh namanya UKM tuh UKM. UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Jadi kalau kalian kan namanya ekstrakurikuler ya. Ya, nah, kayak gitu sama aja sih sebenarnya. Tapi lintasnya mahasiswa kayak gitu. Gak enak jadi mahasiswa. Tahu nggak abang ini semester 7 semester 8 sekarang. Doain aja lah tahun ini. Amin. Udah Bisa 4 tuh. tahun kuliah bosen Bisa. coy. Gila. Udah tua banget rasanya. Kalian umur berapa sih? 18-17 lah bang. 16 juga. 16, 17. 22 tahun tuh tua banget gak sih? Belum ya. Iya ya. 22 tahun loh. Abang dulu SMA tahun 2016. Kalian itu SMP gak sih? Apa masih SD 2012 masih SD bang. kan? Bayangin kalian pakai baju merah putih itu masih kecil-kecil segini. Abang udah pakai batik kayak kalian semuanya. Oke, mantap. Nah, kalau kita bicara masalah parenting. Tahu parenting? Orang tua. Oh, orang tua parents. Nah, siapa guru bahasa Inggrisnya? Bu Mona. Ya. Bu, tolong diajarin Bu. Ibu. Bukan saya, Masa Bu, nggak bukan tahu nih saya, Bu. Bu. Ini pasti merah semua bahasa Inggrisnya ini. Parenting. Jadi gini loh, kalian tahu strict parent? tahu. Nah, strict parent. Jadi kan ada tuh, mungkin dari segelintir atau 1/1000 mahasiswa tuh mungkin ada yang pengen aktif kayak kalian juga, tapi dilarang keras sama ortunya. Nah, tanggapan kalian nih sebagai anak-anak aktivis tuh gimana melihat itu? Dan Ada yang boleh boleh menambahkan? siapa yang mau jawab? Kalau menurut Hasna sih ya Bang, kalau seandainya dalam berkegiatan itu menyalurkan dalam bentuk
yang positif, Iya. orang tuanya itu harusnya mendukung. Harusnya. Harusnya mendukung. Jika anaknya melakukan yang nggak sewajarnya, baru orang tua bisa nggak mendukungnya gitu. Karena kalau dalam berorganisasi ini mengajarkan kita bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang dengan jati dirinya sendiri. Kalau seandainya orang tuanya apa ya Terlalu keras, terlalu keras, jadi anaknya pasti akan tertekan dan lebih tertutup, lebih pendiam dan nggak baik juga untuk mental. Gitu sih bang. Siapa namanya tadi? Hasna. Ayang ya? Ayam. Kalau di diri siapa Husna? Husna kan? Hasna, Bang. Hasna. Kalau di diri Husna sendiri, orang tuanya gimana melihat Hasna yang sibuk tiap hari kayak gitu? Kayak ngerasa ini Hasna ini nggak ada waktu lah buat ayah ibunya kayak gitu. Nah, gimana? Kalau menurut Hasna, karena orang tua juga pulangnya malam, karena orang tua juga dinas dan pulangnya hampir jam 6-an, kan nggak ada waktu di rumah. Jadi Hasna ambil kesibukan dalam organisasi. Bagaimana Hasna meluangkan, mencurahkan apa yang Hasna bisa dalam berorganisasi. Keren sih. Dan kalau dalam bentuk positif, orang tua Hasna selalu mendukung. Selalu menunggu. Alhamdulillahnya gitu ya. Iya. Semua orang tua pasti mendukung kalau hal yang positif. Kalian yang lain ada itu nggak? Ada pengalaman dilarang keras waktu gitu nggak ada? Yang lain? Mungkin enggak. Mungkin ada kalau yang bagi perempuan ya bang ya. Iya. Kalau pulang terlalu malam mungkin nanti orang tuanya kecemasan, nanti terlalu Yang apa itu bukan orang tua tapi tetangga. tetangga. Kenapa tetangga? Tetangga Itu masa gitu ya? Perempuan pulangnya malam. Omongan tetangga itu kan pedas. Oh, Pedas. iya. Sepedas seblak. Kira mantap. Kayak kita mau bicara ini ya selempangnya keren ya, bertiga pakai selempang gitu. Ada yang berdua ada selempang? Ada, tapi nggak dipakai gitu ya. Kita rendah diri tetap Iya, ya. merendah, kita merendah. Merendah tuh meroket gitu ya. Enggak juga. Boleh diceritain nggak? Ini selempang apa aja nih? Ada duta apa aja? Ada duta genre, Duta Sembaca, genre, dan kosmetik. duta kosmetik. Siapa yang mau cerita duluan pengalamannya waktu ini? Boleh. Siapa sama namanya? Nadia. Beb ya? Iya. Boleh dipanggil Beb atau Ayang. Oh, boleh. Alhamdulillah. Red. Ada peluang. Nanti bang, ayamnya nanti di gerbang. Oh, takut lah aku udah jadi. Jadi. Itu duta kosmetik. Gimana kegiatannya tahun berapa? Pengalamannya gimana? Boleh diceritain nggak? Boleh sharing nggak ke teman-teman? Pengalamannya tahun ini. Tahun ini. Ini Nadia dapetin duta kosmetik ini berawal dari duta genre juga. Oh, iya. Lanjut ke duta kosmetik. Karena mungkin Nadia lebih suka kayak lebih aktif di bidang di kosmetik dan suka nge-review kosmetik gitu. Karena Nadia juga bergabung di bidang manajemen review kosmetik seperti endorsement dan Jaya pengen Udah endorse IG-nya. udah. Alhamdulillah udah. Berapa followersnya? Alhamdulillah 67,1 ribu. K. 67.000, Red. Tepuk tangan dulu. Keren. Gila. Kok bisa sih dapat followers kayak gitu? Karena itu ya good looking ya. Good looking terdepan sebenarnya. Iya. Nggak bisa memanfaatkan keuntungan. Hebat. Itu duta kosmetik tuh yang pergi ke Bekasi kemarin nggak sih? Iya nggak? Ada acara yang di Bekasi itu nggak? Iya kan? Itu siapa namanya tadi lupa? Iya siapa namanya? Nadia pergi ke Beb ya? Iya. Itu pergi ke Bekasi nggak? Oh, juara 1 2 3 hadiahnya ke Bekasi ya gitu. Acaranya apa di Bekasi itu, Cah? Oh, jadi provinsi ke nasional lagi ya. Tapi walaupun Nadia nggak dapat juara 1 2 3 sih tetap hebat lah, bisa jadi duta gitu ya. Hebat lah. Tetap keren gitu. Hebat. 67.000 ya. Kalau di follow back enggak? Serius? Follow dulu ah. Nanti di belakang kamera. Oke, terus yang thank you ya untuk duta kosmetiknya, keren. Selamat udah jadi duta kosmetik.
Tahun depan berarti duta lagi berarti atau ganti duta lagi? Ganti lagi ya? Mantap, mantap. Keren sih. Terus yang duta genre nih, ada pengalaman apa waktu berkegiatan di acara genre? Dan genre itu apa sih? Gitu. Boleh. Jujur waktu awal masuk sekolah saya itu siswa, bisa dibilang siswa yang kurang aktif gitu. Oh iya. Terus? Dan tahun kemarin tahun 2020 duta genre Darmasraya itu asalnya juga dari SMA Negeri 20 Punjung. Mm-mm. Dan saya awal kalau mau jadi duta itu harus masuk PR dulu kan. PR itu apa tuh? Pusat Informasi Coaching Remaja. Oh, oke. Kalau di kampus namanya itu PM. Oh, PIKM. Oke, oke. Dan saya masuk PR dan duta tahun 2020 tersebut memotivasi saya untuk menjadi duta gitu. Awalnya saya nggak tahu duta itu apa gitu kan. Mm-mm. Akhirnya saya coba masuk dan alhamdulillah pada awal tahun kemarin saya mendapatkan juara 1 duta genre Kabupaten Darmasraya. Mantap. Terus setelah mewakili kabupaten lanjut di tingkat provinsi, alhamdulillah saya mendapatkan juara 5 Kabupaten Darmasraya. Provinsi itu Sumbar ya? 2 Sumbar. Berapa provinsi di Sumbar tuh? 19. Kabupaten kota. Siapa namanya tadi lupa. Siapa? Rido. Ah, Rido. Bisa. Ah, janganlah. Nanti aduh aja. Malah. Gitu keren sih. Kalau yang aduh, aku nih udah tua pelupa sumpah dah. Mati. Habis. Oke, itu Habis. pertanyaan terakhir lah ya. Oke, kita Cerita dulu. Oh iya. Mungkin sedikit cerita aja, cuma apa namanya itu, Mufid ingin mencoba hal-hal yang baru karena Mufid kayak orangnya tuh kayak suka dengan hal yang baru dan suka tantangan. Bener, abang juga gitu soalnya. Dan Mufid merasa tertantang untuk mengikuti kompetisi duta genre ini. Maka dari itu Mufid termotivasi untuk mengikuti ajang pemilihan duta genre Kabupaten Darmasraya. Nah itu bisa jadi apa pedoman juga bagi siswa-siswa atau remaja-remaja luar sana. Kalian tuh harus menjadi remaja yang ingin tahu hal baru. Iya. Iya enggak? Iya. Biar kita bisa grow up menjadi orang yang lebih baik, teman-teman. Mantap sih. Udah jadi Mario Teguh ya? Udah cocok aja Mario Teguh. Super sekali. Super sekali. Ya. Super sekali. Semoga aja. Semoga. Oke, pertanyaan terakhir. Kalian kan udah terakhir. Ya terakhir sih. Kan udah capek lah umur 17 tahun dah. Pasti udah kenal lah cinta-cintaan. Punya pengalaman unik gak waktu kalian punya perasaan sama orang gitu? Siapa yang mau jawab? Ada yang punya Perasaan. Orang cewek. Kalau kamu cewek, ini cowok. Sama lawan jenis. ada yang ingin menyampaikan gitu. Kalau abang nih udah punya perasaan sekarang? Boleh diceritain? Boleh sama duta kosmetik sama satu lagi kan? Kan bisa berbini dua gitu ya. Oke. Tapi gimana? sunnah Nabi 4 sih bang. Itu. Iya. Nanti kita cari lagi dua lagi ya. Nanti kita keliling lagi. Mungkin mau menyampaikan? Oke, ada Iya, mau itu tuh yang yang followers 67.000 gimana tuh? Asmaranya gimana tuh? Boleh diekspos lagi gitu kan. Gimana ya? Kalau menurut ya sih, ya kalau dia tuh sebagai gimana ya? Sebagai kayak Pemotivasi untuk memotivasi. Misalnya kalau orang-orang ini kan, ada yang sekolah satu bareng sekolah jadi semangat gitu. Tapi nggak itu sih. Kalau dia tuh juga ikut ekstrakurikuler, terus ya tuh melihat dari ekstrakurikulernya karena kayak gimana ya? Cowok-cowok lain nggak berani kayak gitu. Kenapa dia bisa gitu? Jadi melihat dia tuh dari kelebihan dia, bukan karena wih ganteng banget nih, ini harus Cowoknya ada dapetin di sini gini. ya? Antara tiga ini soalnya? Gak ada ya? Enggak. Lagi nunggu di gerbang bang. Nunggu abang tuh. Berarti punya pacar sekarang ya? Iya. Gak sedih. Oke deh. Semoga langgeng ya. Tapi SMA 2 bibit unggul semua, boleh abang cari yang lain kalau Iya. Iya gitu. Nantilah itu kerja gampang. dikontak, Bang. Oke, Iya. siap. Oke, ada yang punya pengalaman lagi gak? Untuk sekarang Siapa? sih kayaknya enggak. Jadi yang punya pacar cuma satu, terus sisanya gak punya pacar sama Mungkin dulu pernah untuk Pernah. Boleh diceritain Mufid kisah asmara Mufid? Asmara cerita lah. Seperti lah. Mufidnya suhunya bang. Atau mau ada yang disampaikan nggak ke mantannya? Siapa? Buat Kayaknya mantan. enggak sih. Ada sih. Coba. Buat mantan, mari balikan. Kata-kata terakhir lah. Coba untuk mantan. Mari balikan. Untuk mantan gitu Satu kan. kata untuk mantan. Mari Coba. Ada balikan. kayak di Cita Vision Week aja nih. Nggak apa-apa. Coba satu kata teman mantan. Coba. Kayaknya enggak dulu deh. Oh, Jangan Karena nggak kayak cepet. udah terlalu lama gitu. Mungkin
Dari Duta Genre bisa Satu menyapa kata, ya? satu kata buat mantan. Satu kata buat mantan apa ya? Boleh masukannya? Satu kata buat mantan, mari balikan. Itu dua kata. Itu 2 kata. Dua kata. Mungkin rajin-rajin belajar aja sih. Iya. Kalau aku maki-maki itu mantan aku. Gak baik loh bang. Oh itu boleh. Terakhir lagi, ini paling terakhir. Oke. Ini paling terakhir kita closing ya. Guru favorit kalian selama 2 tahun di sini? Masing-masing boleh jawab. Ya banyak bang kalau guru Enggak favorit. jawab guru favorit. Paling ujung dari ujung siapa? Dari ujung. Jawab. Ambil nih ya. Siapa? Tiga. Kartika Masriasari. Ibu tuh kenapa ibu tuh? Cantik. Halo Kartika, halo Ibu. Halo ibu. Halo, Halo ibu Ibu. siapa? Ibu Kartika. Kartika. Halo ibu. Ibu tuh kenapa jadi favoritnya siapa? Karena seni bang. Oh, anak Guru-guru seni. Oh, yang di itu gambar di situ enggak? Di gambar. Oh, iya, teman. iya. Oh, iya. Yang di pojok. Halo Bu, nanti ajarin saya tari ya Bu. Dan jiwanya juga fair gitu kan. Jiwanya fair. Oh, mantap sih. Kalau Humble lah Bang. Humble. Guru humble banget. kalau sama dia tuh bukan kayak guru lagi, kayak kakak. Kayak asik. Oke, duta kosmetik siapa? Sama juga. Sama sih. Sama. Tapi ada juga yang kalau di bidang belajar itu Bu Widawati. Bu Widawati. Kenapa suka sama Bu Widawati? Karena dia tuh selalu ngasih pertanyaannya tuh ke Nadia gitu dan Nadia bisa jawabnya ya gitu aja. Enak belajar sama dia gitu. Orang lain "Ih, ngantuk banget sih belajar sama ibu tuh." Tapi kalau ya tuh kayak dia belajar sama dia tuh ya Mungkin salah satu dari mata pelajaran ini Iya. juga sih, apa sih? Kayak mata pelajaran fisika. Siapa guru favoritnya? Sama tapi ada tambahan Mm-mm. yaitu Bu Elika. Ibu tuh Walas lama. Ibu tuh kenapa? Bisa Karena ibu tuh karena ibu tuh selalu menerangkan pelajarannya dengan baik dan Hasna paham dengan apa yang ibu tuh sampaikan, makanya Hasna suka sama ibu itu. Valid na debat. Valid na debat. Kalau saya mungkin ada, kalau disampaikan mungkin ada 3 orang. Mungkin kalau yang apa itu Ibu Fitrianti sih, guru MTK. Iya. Gak ada lawan banget. Padahal guru MTK tuh dihindari loh, sumpah. Tapi kayak Enggak wah untuk gitu. Erika, enggak untuk Erika. Oh, tapi asik ya. Iya asik. Asik. Ada? Si paling kalem. Oke, kalau saya mungkin Bu Sela, wakil kesiswaan SMA Negeri 20 Punjung. Halo Bu Sela. Eh, Bu Nela juga sih, halo Bu Nela. mungkin dari kebanyakan sekolah, kayak petinggi-petinggi kepala sekolah, wakil kesiswaan itu kayak ditakuti murid gitu. Tapi kalau Bu Sela tuh enggak gitu. Bisa mendekat, berbaur dengan murid gitu, itu sih. Asik sih kalau. Dianya fair gitu sih. Lebih dominan guru di sini tuh ambal. Aduh galau. Jam 4 telah selesai. Dan kita juga selesai podcast. Sebenarnya masih banyak di HP saya pertanyaan, tapi gara-gara waktunya nggak terbatas ya. Jadi kita sambung ke episode berikutnya kalau ada kesempatan. Lanjut part 2. Lanjut part 2. Kedua ya guys. Oh iya. Apa tadi ya? Yaudah. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua, tapi ya karena waktu terbatas, kita closing dan tepuk tangan dulu untuk SMA 2 Pulau Punjung. Keren. Apanya? Ada ya nggak? Nah, coba ya dong. Pipin mau. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan dulu. Asik. Luar biasa nih udah mencangkup keseluruhan. Apa Pak? Petikan lagu Mars. Ada Mars SMA nggak? Coba. Dulu pernah dengar dari senior yang lain, mungkin karena udah vakum 2 tahun kali ya karena Covid. Lupa, Mas. Karena pandemi jadi belum ada diapakan lagi. Oke, siap. Thank you banget untuk SMA 2 udah mempersediakan kami datang ke sini gitu ya. Ngobat. Sampai berjumpa di ngobat selanjutnya dan tepuk tangan untuk kita semua. Dah. Banyak lagi nih, sumpah pertanyaan banyak lagi. Udah baca assalamualaikum dulu. Kita podcastnya santai. Oh. Kasih ya. Iya Pak. Kasih saya nomor HP terima-terimanya. Oke, Pak. Nomor musik tadi udah ada Pak. Boleh.